Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwani min andai wa sunnah. Thumma la jami' ma'ana lamana wa jazana wa usana wa rasulana wa alaina. Akmala abaina wa ummahatina wa ajdadina. Nafa'ana wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal wafiyyu bi 'ahdihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa menambah pahala, masih bisa berikhtiar untuk mencari bekal nanti kita suatu saat tidak bisa mencari bekal lagi, tidak bisa menambah pahala lagi. Berarti saat ini sebuah nikmat dari Allah, kita masih bisa nambah pahala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu isinya ada 3 macam. Menurut beberapa ulama tafsir, Al-Quran itu isinya ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid, seruan untuk mengajak kita mengesahkan Allah. Tauhid ini ajaran mulai zaman Nabi Adam sampai Rasul yang terakhir, Rasulullah SAW. Jadi semuanya mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, dan tidak ada yang menyamai dengan Allah. Allah itu punya sifat mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafah itu artinya berbeda, lil hawadis, semua hal-hal yang baru, semua makhluk ini pasti berbeda dengan Allah, tidak ada yang sama. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang pertama itu mengandung tauhid. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini mengandung janji dan ancaman, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Jadi syariat atau ajaran-ajaran yang kita terima, di situ ada janji, ada ancaman. Allah menjanjikan surga dan Allah mengancam kita dengan neraka. Allah menjanjikan bagi mereka yang nurut kepada Allah, mereka yang mentaati aturan-aturan Allah, mereka akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala, sehingga mereka akan dibalas dengan surga. Sebaliknya, Allah itu memberikan ancaman bagi siapa saja yang tidak mau nurut. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya mengancam kita. Azab Allah itu sangat pedih, azab Allah itu sangat besar, azab Allah itu sangat menyakitkan. Kemudian ada janji surga itu tempat yang paling enak, tempat yang paling tentram. Ya. Jadi yang pertama itu isinya Al-Quran adalah tauhid, tauhid mengesahkan Allah. Seperti kita tahu bahwa ada 3 ayat yang sering kita 3 surat yang sering kita baca. Satu surat itu sepertiganya Al-Quran, surat Al-Ikhlas kan sepertiganya Al-Quran, itu isinya tauhid. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa.
Kemudian qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Sebenarnya itu ajakan kepada kita untuk tidak mencari perlindungan kepada selain Allah. Kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran berikutnya yang berisi janji dan ancaman. Yang ketiga isinya Al-Quran itu qasas, cerita-cerita tentang apa saja yang ada di sini. Cerita itu sebenarnya memberikan ibarat kepada kita bahwa dulu itu pernah terjadi adegan sejarah mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya Rasulullah. Jadi lukisan-lukisan yang ada dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, tujuannya memberikan gambaran kepada kita bahwa dulu pernah terjadi sesuatu. Mengapa Allah menggambarkan ada cerita-cerita di sini? Itu sebagai pelajaran bagi kita. Ada cerita yang mengasyikkan bagaimana Allah mempertemukan hambanya dengan romantika kehidupannya, seperti ceritanya Nabi Yusuf. Kemudian ada cerita keluarga, ayahnya seorang nabi, istrinya tidak nurut, sehingga Allah memberikan azab kepada orang-orang yang tidak nurut, termasuk istrinya, seperti ceritanya Nabi Lut. Kalau Nabi Ibrahim itu ayahnya seorang nabi, Nabi Ibrahim itu seorang nabi, istrinya semuanya taat, anaknya semuanya taat. Ada cerita ayahnya tidak taat kepada Allah seperti Fir'aun, kemudian istrinya Fir'aun justru taat kepada Allah. Anaknya Fir'aun, anak angkatnya Nabi Isa, Nabi Musa itu taat kepada Allah. Jadi bapaknya ini yang enggak taat malah. Itu cerita-cerita dalam Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada juga yang diceritakan dalam Al-Quran, seseorang yang bukan nabi, tapi karena dia begitu bijak, dia memberikan pelajaran kepada anaknya. Pelajaran pertama yang diberikan itu adalah masalah tauhid, keesaan Allah. Makanya kita sebagai orang tua, pelajaran pertama yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13-14 Allah berfirman dalam surat Luqman, Luqman adalah seorang hamba Allah yang ahli hikmah. Ahli hikmah itu artinya dia banyak tahu tentang hukum dan bijak. Bahasa Indonesianya sederhananya itu hikmah itu bijak. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wa idz qala, dan tatkala berkata Luqman li ibnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idzuhu, saat itu dia memberi nasihat, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Pelajaran pertama yang harus kita tanamkan kepada anak itu jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu sebuah kezaliman yang besar. Zalim itu artinya perbuatan aniaya. Bagaimana tidak besar? Karena perbuatan aniaya syirik itu yang membuat seseorang masuk ke neraka, tidak bisa keluar lagi dari neraka. Jadi tidak bisa berharap untuk masuk surga orang yang sudah syirik. Jadi pelajaran pertama yang harus diberikan kepada anak, baik itu anak kandung, anak didik, atau anak apa saja yang kita anggap sebagai anak, itu tidak boleh menyekutukan Allah. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan itu pasti akan dibalas. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan membalasnya. Kalau kita melakukan keburukan, maka niscaya Allah juga akan membalasnya. Sekecil apapun
kita melakukan sebuah perbuatan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan seberat biji sawi, seberat zarrah, Allah itu akan tahu ya, dan ini akan dibalas. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan perbuatan jelek seberat biji sawi pun, seberat zarrah pun, itu akan dibalas oleh Allah. Orang kalau melakukan perbuatan buruk, perbuatan tercela, perbuatan yang melanggar agama, walaupun itu kecil, pasti akan dibalas. Dan ini balasannya tiada lain adalah disiksa di neraka. Kalau orang sudah masuk neraka, berarti dia sudah berbuat aniaya terhadap dirinya. Karena apa? Sudah tahu bahwa akan disiksa, kok maksa melakukan itu. Itu kan perbuatan aniaya. Dan perbuatan aniaya terbesar adalah syirik. La zulmun azim. Zolim yang paling besar itu adalah syirik. Karena kezoliman syirik itu membuat seseorang tidak akan pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di akhirat. Dia akan merasakan siksa, merasakan azab, merasakan balasan dari Allah atas keburukan-keburukan yang dilakukan. Karena tidak punya iman sedikit pun, maka dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Sehingga dalam Al-Quran ini disebutkan, inna syirka la zulmun azim, syirik itu adalah kezaliman paling besar. Banyak hal yang bisa membuat kita terseret dalam kesyirikan, cuman kita jangan mudah mengatakan bahwa sesuatu ini syirik, sesuatu ini tidak, sesuatu ini haram ya. Kita jangan mudah mengatakan begitu, karena masing-masing orang itu punya niat. Oleh karena itu, supaya kita tidak terseret ke dalam kesyirikan, kita perlu menata hati kita. Kalau meminta sesuatu itu pastikan bahwa tujuan kita meminta adalah kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain. Kalau masalah syirik, kepleset pada kesyirikan, kita datang ke dokter saja itu bisa membuat kita syirik. Kalau kita yakin kalau nggak ke dokter ini nggak sembuh, itu sebuah statement orang yang syirik. Sebab yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah, dokter itu hanya perantara saja. Ada orang yang kadung yakin dengan obat, kalau nggak minum obat ini saya tidak akan sembuh. Sebenarnya obat itu hanya sarana, Allah yang memberikan kesembuhan semuanya. Ada yang agak nggak nyambung, menurut sebagian orang itu dianggap gak nyambung. Orang yang memakai batu permata, cincin dan sebagainya, Allah kan memberikan anugerah kepada cincin, kepada batu-batuan, karena ada batu-batuan itu yang di situ Allah menitipkan ada aura yang berbeda. Jadi ibarat kalau obat-obatan itu kan jelas efek samping itu secara matematis bisa kita alami. Tapi kalau batu-batuan itu kadang-kadang ini nggak bisa dinalar oleh akal, tapi kejadiannya memang seperti itu. Ada batu-batuan itu yang bisa memberikan aura ketentraman pada hati kita. Ada batu-batuan itu yang memberikan aura rizki itu dimudahkan. Memang Allah menitipkan dalam batu-batuan seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa yang memberikan anugerah itu Allah. Jangan karena batu-batuan itu kita tidak mau berbuat sesuatu kalau tidak menggunakan makhluk ciptaan Allah itu. Itu yang membuat kita terseret pada kesyirikan. Kemudian dalam surat Luqman ayat 14, Allah berpesan kepada semua manusia, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada semua manusia terhadap orang tuanya. Ya. Ini penjelasan wasiat apa yang diberikan oleh Allah itu terpotong, dilanjutkan di belakangnya anishkurli, yakni supaya bersyukur kepadaku, wali walidaika. Mengapa harus bersyukur? Dijelaskan pada kelanjutan ayat di ayat sebelumnya itu, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, karena ibunya itu sudah mengandungnya selama wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah lemah.
bayangkan tidak lemah seseorang karena pada saat hamil dia itu makan saja tidak bisa masuk, dapat tenaga dari mana? Padahal di dalam rahimnya ada janin yang harus diasupi makanan. Jadi lemah dan bertambah lemah, dan kondisi ini akan bertambah setiap bulannya sampai kandungan usianya tua. Di situ kelemahannya ini mulai berangsur menurun, artinya dia memperoleh kekuatan, mual-mualnya mulai hilang, biasanya begitu, janinnya mulai kuat, di situ dia mulai banyak makan, dan itu pun tidak membuat seorang ibu nyaman karena dia duduk tidak enak, tidur miring tidak enak, tidur terlentang juga tidak enak, berdiri juga tidak enak. Itu dirasakan sampai usia 9 bulan. Wa fisoluhu fi amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Jadi menyapih itu paling sempurna itu 2 tahun. Menyusui paling sempurna itu 2 tahun. Lebih dari itu sebaiknya jangan. Karena apa? Akan berpengaruh pada mental anak. Kalau dia terlalu lama disusui, maka mentalnya itu kurang terbangun sempurna, dia tidak bisa mandiri. Ya, jadi ini menurut Al-Qur'an, ya kita boleh saja mencoba menentang apa isinya Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an menjelaskan wa fisoluhu fi amaini, dan paling lama menyapih itu 2 tahun. Kalau seandainya ada anak sebelum 10 bulan itu sudah tidak mau menyusu lagi kepada orang tuanya, ada sebuah kelebihan yang bisa didapatkan anak-anak semacam ini. Biasanya akalnya itu lebih cepat bekerjanya, nalarnya itu lebih cepat. Cuman kelemahannya, anak-anak yang disapih terlebih dahulu ini secara medis, mereka kekuatan tubuhnya itu agak berkurang. Jadi lebih rentan terkena penyakit. Mereka yang lebih dahulu tersapih sebelum usia 10 bulan itu biasanya lebih mudah sakit. Tapi kalau mereka yang sempurna sampai 2 tahun menyusu, itu biasanya lebih kebal terhadap penyakit karena sempurna. Jadi ada tahapan-tahapan di mana tubuh seorang bayi itu akan memproduksi kekebalan tubuhnya. Kalau sampai belum sempurna dia menyusu kepada ibunya, kekebalan tubuhnya itu belum terbangun sempurna, tapi dia punya kelebihan, biasanya itu cara berpikirnya lebih cepat. Tapi kekebalan tubuhnya kurang. Tapi kalau sampai 2 tahun disapih, itu cara berpikirnya itu sama rata-rata, sama dengan orang pada umumnya, tapi kekebalan tubuhnya itu lebih lengkap. Ya. Jadi apa saja yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti ada hikmahnya. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak bisa dibantah lagi. Ya. Jadi kita lanjutkan pada ayat 14 ini, anishkurli wali walidaik. Seharusnya kita mengingat itu semua. Kita sudah dikandung dalam rahim ibu, kemudian kita sudah dilahirkan, kita sudah disusui sampai 2 tahun. Itu mengandung maksud Allah mengingatkan kepada kita betapa pengorbanan orang tua itu begitu besar, betapa jasa orang tua itu melahirkan kita di dunia ini begitu besar. Karena kita sudah diberi kesempatan untuk merasakan bagaimana kenikmatan dunia, maka seharusnya bagi kita bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidaik. Yang pertama, syukur itu harus ditujukan kepada Allah. Terima kasih itu harus ditujukan kepada Allah. Setelah kita berterima kasih kepada Allah, maka kewajiban berikutnya kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebelum ada guru, sebelum ada tetangga, sebelum ada orang yang membantu kita, yang berjasa untuk kita yang pertama kali adalah orang tua. Maka rasa syukur itu pertama harus diungkapkan kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Rasulullah
itu memberikan manfaat bagi kita, rahmat dari Allah melalui Rasulullah untuk kita, baru kita rasakan setelah kita ini lahir ke dunia. Jadi orang yang pertama berjasa membuat kita lahir ke dunia adalah kedua orang tua. Maka bagaimanapun juga, meskipun orang tua kita itu tidak merawat kita mulai kecil, setelah dilahirkan mungkin sudah dirawat orang lain, bagaimanapun juga orang tua sudah berjasa memberikan andil untuk melahirkan kita ke dunia. Maka kita rasanya naif kalau tidak bersyukur kepada Allah dan tidak berterima kasih kepada orang tua. Kemudian akhir dari ayat ini Allah mengancam kita, ilayal masir, semua itu akan kembali kepada Allah. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Artinya kita mati akan kembali kepada Allah. Setelah kita mati kita akan dihisab. Semua kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada Allah, dan semua keburukan yang kita lakukan itu juga akan kembali. Artinya kita semua akan mendapatkan balasan. Ya, masyarul hadirin rahimakumullah. Intinya janji dan ancaman di dalam Al-Quran itu tujuannya memberikan nasihat kepada kita. Nasihat-nasihat baik itu kalau tidak ada janji, iming-iming, berarti ada ancaman di situ. Nasihat, kalau kamu tidak melakukan ini berarti kamu akan seperti ini, itu adalah sebuah ancaman. Kalau kamu melakukan ini kamu akan begini, itu sebuah janji. Ya, jadi dalam Al-Quran itu jelas isinya nasihat. Salah satu nasihatnya seperti yang terjadi pada Luqman Al-Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu ada nasihat juga, nasihat berdasarkan sebuah cerita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna, dan ketika kami ambil, mitsaqa bani Israil, janji, sumpah Bani Israel. Bani Israel ini berarti keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini yang melahirkan orang-orang Arab, orang-orang daratan Eropa, termasuk juga orang-orang Rusia. Ini kebanyakan keturunannya Nabi Yakub. Cuman mereka yang memegangi agama Nabi Yakub, menurut mereka agama Yahudi itu agamanya Nabi Yakub, sehingga agama Yahudi yang sekarang ini lebih jelas mereka katakan sebagai agamanya Nabi Yakub. Dengan kata lain, Bani Israel ini adalah orang-orang Yahudi, tapi sebenarnya keturunan Nabi Yakub itu banyak, bukan hanya Yahuda saja. Jadi Yahuda itu adalah keturunan Nabi Yakub, agamanya Nabi Musa itu agama Yahudi. Ya, menurut mereka. Tapi sebenarnya agamanya Nabi semuanya itu adalah agama Islam, agama yang selamat dari siksa api neraka kalau kita mau menjalaninya. Isinya janji, isinya sumpah Bani Israel yang diambil saat itu, la ta'buduna illallah, yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi semua agama, semua rasul itu mengajarkan tentang keesaan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, setelah tidak boleh menyekutukan Allah, kewajiban berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ya, yang kedua itu perintah berbuat baik. Berbuat baik ini tidak hanya kepada orang tua, dijelaskan dalam ayat tersebut kelanjutannya, wadzil kurba, dan mereka yang punya kedekatan. Kerabat itu dari kata koroba itu artinya dekat. Jadi kerabat itu orang yang dekat dengan kita, bisa jadi dekat karena hubungan darah, bisa jadi dekat karena rumahnya memang dekat dengan kita. Qorib itu bisa berarti tetangga yang paling dekat dengan kita, itu adalah dzil qurba.
Wal yatama, yang harus kita berbuat baik kepadanya yang ketiga adalah anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ada 4 golongan yang harus kita perlakukan dengan baik. Golongan pertama adalah orang tua, wadil kurba, yang kedua adalah orang yang dekat dengan kita, dekat secara darah, secara keturunan, secara hubungan kekeluargaan, dan dekat karena rumahnya memang dekat, walaupun nggak ada hubungan keluarga, tapi rumahnya dekat, itu termasuk dzil qurba. Wal yatama, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Anak yatim dikatakan yatim kalau dia itu ditinggal orang tuanya dan usianya belum balik. Kalau sudah balik ini bukan yatim lagi. Ya, wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini orang yang punya pekerjaan tapi kebutuhannya tidak tercukupi. Kalau fakir bagaimana? Di sini nggak ada konteks apa itu ayat ini, kok nggak ada kata fakir. Apakah orang fakir tidak perlu kita santuni, tidak perlu kita perlakukan dengan baik? Kalau menurut kaidah fikih ada kias adna, kias aulawi. Orang miskin saja yang punya pekerjaan itu harus kita perlakukan dengan baik, apalagi orang yang fakir. Orang fakir itu tidak punya pekerjaan sehingga dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin ini punya pekerjaan tapi nggak cukup. Kalau fakir lebih parah lagi. Dalam beberapa kaidah bahasa ada yang lebih sulit lagi dari fakir ini. Ya, ada 4 golongan yang harus kita perlakukan dengan baik: orang tua, kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin. Kemudian perintah Allah yang ketiga, setelah kita tidak boleh menyekutukan Allah, harus berbuat baik. Yang ketiga, waqulu linnasi husna, dan mengatakan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini adalah ucapan yang tidak menyinggung perasaan. Ya, kita perlu prihatin karena saat ini ada budaya yang tidak baik yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu kepada kita, sehingga budaya yang tidak baik itu diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Seperti saya ambil contoh, ada film Yowis Ben judulnya, ya, itu memberikan budaya kepada kita sesuatu yang tidak baik. Memang di sebuah daerah di Jawa Timur ada budaya mengucapkan 3 huruf itu sebagai sebuah budaya karena kebiasaan, dan itu pernah diseminarkan. Kemudian ternyata ucapan itu disampaikan kepada orang-orang yang dianggap akrab, dianggap dekat. Kemudian ini difilmkan. Dalam film Yowis Ben ini yang saya prihatin, karena budaya ini budaya tidak baik. Karena diviralkan dalam sebuah film, akhirnya masyarakat banyak yang niru. Ya, kalau menurut bahasa kita orang Jember itu kata-kata misuh, tapi karena dijadikan film dan di dalam film itu sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan pemerannya, ya, akhirnya banyak sekali anak-anak kita, anak didik kita, tetangga kita yang niru-niru mengucapkan seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati. Sebuah film, sebuah pertunjukan itu bisa jadi akan jadi tuntunan, akan jadi acuan orang untuk bertindak. Kita perlu waspada. Tidak semua film itu baik. Salah satunya film ini saya yang prihatin karena budaya yang tidak baik ini sudah mewabah kemana-mana. Ya, jadi budaya yang tidak baik ini dipopulerkan oleh sebuah film. Ya, kita sebagai manusia yang jauh dari perfilman kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa menghadapi hal-hal semacam ini. Bagaimana kita memberikan sanksi, karena kita nggak bisa berbuat banyak, kita nggak punya hak untuk memberikan sanksi, karena biasanya sanksi itu diberikan oleh mereka yang punya kekuasaan. Kita nggak punya kuasa, ya, kita hanya bisa menganjurkan kepada pihak-pihak yang terkait supaya hal-hal semacam ini bisa diantisipasi. Ya,
Dulu di daerah sekitar kita di Jember ini, kata misuh itu tidak pernah kita dengar, kecuali mereka yang dari tempat asalnya membawanya ke sini. Tapi karena akibat dari film ini, akhirnya sekitar kita jadi banyak orang yang melakukan seperti itu. Padahal ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Wa qulu linnasi husna, mengatakan kepada orang seluruhnya itu dengan perkataan yang baik. Ini kan perkataan yang buruk. Orang kalau dipisui pasti kan marah. Lah ini misuh kok jadi budaya? Ya, gara-gara sebuah film. Ya. Wa aqimus sholata, dan mendirikan sholat. Perintah berikutnya dari janjinya Bani Israel, wa aqimus sholah, mendirikan sholat. Jadi sejak zamannya Bani Israel itu sudah ada perintah untuk sholat. Cuman sholatnya mungkin agak berbeda karena kita nggak tahu isinya kitab Taurat seperti apa. Yang jelas sholatnya itu harus menghadap kepada Allah, meninggalkan semua kegiatan-kegiatan duniawi. Kalau Bani Israel zamannya Nabi Musa itu kan selama 1 pekan itu mereka dipersilakan untuk mencari harta, mencari pekerjaan, mencari penghasilan, kecuali hari Sabtu mereka harus beribadah, mereka harus sholat. Ya, tapi mereka melanggar, dan Allah menjadikan mereka yang tamak karena saatnya sholat, saatnya beribadah mereka tetap mencari ikan. Akhirnya Allah menjadikan mereka sebagai monyet. Kemudian perintah berikutnya setelah melakukan sholat adalah wa'atuz zakah, mengeluarkan zakat. Jadi ada perintah menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan, kemudian berbuat baik. Setelah itu mengatakan dengan perkataan yang baik kepada semua manusia, ya, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Tapi setelah berjanji, setelah bersumpah, Bani Israel itu tidak semuanya melaksanakan. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, berpaling, suloyo terhadap janji itu. Illa qalilam minkum, kecuali sebagian kecil aja. Jadi sebagian besar itu tidak mau. Ya. Wa antum muridun, dan kamu selalu berpaling. Artinya setiap kali diingatkan mereka itu tidak mau mendengarkan. Sudah janji ternyata luput. Ya, sudah janji ternyata luput. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Cerita Bani Israel yang dilukiskan dalam Al-Quran ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah berjanji, maka bagaimanapun juga janji itu harus ditepati. Kalau kita sudah bersumpah, monggo, mari kita laksanakan sumpah kita. Apalagi kalau sumpah itu terkait dengan hal-hal yang baik, seperti tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, kemudian mendirikan sholat, mengatakan dengan ucapan yang baik. Ini adalah sesuatu yang baik yang memang harus kita lakukan. Dan teks ayat ini memang untuk Bani Israel, tapi konteks ayat ini kita pun juga harus melakukannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang luar biasa, yang di dalam Al-Quran itu kita bisa mendapatkan rambu-rambu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Makanya orang yang membaca Al-Quran itu pasti akan dapat rahmat dari Allah, akan dapat hikmah dari bacaan ayat Al-Qurannya. Semakin banyak Al-Quran yang dia baca, maka hikmahnya akan semakin banyak juga, karena masing-masing ayat Al-Quran itu punya kelebihan. Kalau semuanya dibaca, maka kelebihan itu akan kita dapatkan semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak salah kalau ada orang yang lebih suka terhadap satu surat, boleh-boleh saja, karena surat itu mungkin membawa hikmah, membawa efek tertentu pada diri seseorang. Allah itu memberikan anugerah seperti itu. Jadi tidak salah seseorang lebih suka terhadap satu surat, ya silahkan saja. Jangan dikatakan Al-Quran itu harus dibaca semua, haram kalau membaca ini saja. Jangan kita terlalu kasar seperti itu. Allah menyuruh kita,
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Quran yang kira-kira kita suka, yang kira-kira kita mudah untuk mengucapkannya. Ya, yang sulit-sulit boleh tidak kita baca, tapi alangkah baiknya kalau semuanya itu kita baca. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita minta kepada Allah supaya tetap hati kita didekatkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang terbaik bagi kita. Semoga hati kita punya kesenangan, punya rasa cinta untuk senantiasa melafadzkan Al-Quran. Semoga Al-Quran membawa rahmat bagi kita, memberikan syafaat bagi kita nanti di akhirat. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang berada di belakang Rasulullah, yang tidak kemana-mana, yang tidak noleh kanan ataupun noleh kiri. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan lindungannya kepada kita. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk penyakit. Semoga kita yang sakit saat ini diberi kesembuhan oleh Allah. Semoga mereka yang meninggal dunia diberi ampunan. Semoga Allah melipat gandakan pahala mereka. Semoga Allah menjadikan iman kita kuat, menjadikan Islam ini di Indonesia sebagai umat Islam terbesar yang kuat, yang tidak mudah dipecah belah. Semoga Allah senantiasa mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, memudahkan urusan kita, menjauhkan kita dari berbagai ancaman yang kita tidak sanggup untuk menahannya. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.